Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NPM 2111010333, kelas D. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya ringkas. Yang pertama adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang ketiga pilihan kata. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan dan berikrar bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, antara Sumpah Pemuda dengan sejarah bahasa Indonesia memiliki keterkaitan sendiri. Nah, pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Adapun bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tercantum pada bab 15 pasal 35. Adapun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung atau yang bisa kita sebut dengan bahasa lingua franca, dan bahasa Melayu mulai dipergunakan pada kawasan Asia Tenggara pada abad 7 ke-7. Informasi dari ahli sejarah Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Laon yang berdampingan dengan bahasa Sangsekerta. Yang dimaksud Koen Laon adalah bahasa penghubung atau bahasa lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Kedua, peran penting Sumpah Pemuda di Indonesia. Ada sebuah makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini dalam isi Sumpah Pemuda, yaitu dicetuskan pada 28 Oktober 1928 itu, yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda dicetuskan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, 2 tahun sebelumnya, seperti diungkap Sudio lewat buku Penghimpunan Indonesia, sampai dengan lahirnya Sumpah Pemuda, yaitu 1989, telah dilakukan Kongres Pemuda I, mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Adapun susunan panitia Kongres Pemuda II seperti yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif melalui buku Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan tahun 2009 adalah sebagai berikut. Baik, mereka adalah orang-orang yang mempunyai keterkaitan antara sejarah bahasa Indonesia dengan Sumpah Pemuda. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang harus selalu kita kenang. Nah, kita akan membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang selanjutnya, alat yang memungkinkan penyatuan sebagai suku bangsa dengan latar belakang nasional dan bahasanya masing-masing.
Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahasa pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia, kita harus bangga dan kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Baik, pembahasan kedua adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu tidak jauh pembahasannya dari sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kita akan menyebutkan faktor-faktor kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Slamet Mulyana tahun 1965, Suharyanto 1981, dan Molino tahun 2000, ada 4 faktor yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Yang pertama faktornya adalah faktor sejarah. Nah, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu, sedangkan bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca, yaitu bahasa penghubung atau bahasa perdagangan di Indonesia. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan, yang mengakibatkan bahasa Melayu menjadi bahasa penghubungan antar individu. Nah, yang kedua, faktor kesederhanaan sistem. Karena sistemnya yang sederhana itu, bahasa Melayu mudah dipelajari. Dalam bahasa ini tidak dikenal gradasi atau tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan Bali, atau pemakaian bahasa kasar dan bahasa halus. Nah, jika pada bahasa Jawa dan Sunda itu memiliki kata kasar dan halus, bahasa Melayu tidak memiliki. Maka dengan itu bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari. Nah, yang ketiga, faktor psikologis. Ada keikhlasan mengabaikan semangat kesukuan karena sadar perlunya kesatuan dan persatuan bangsa. Sejalan dengan hal itu, di dalam masyarakat bangsa Indonesia tidak terjadi persaingan bahasa, yaitu persaingan di antara bahasa-bahasa daerah diangkat menjadi bahasa nasional. Nah, di sini berarti Indonesia itu sangat mencerminkan kelapangan dada ya. Jadi mereka tuh tidak harus memakai bahasa daerah masing-masing. Jadi mereka itu menerima kalau bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional atau bahasa negara kita. Nah, yang keempat, faktor reseptif. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas yang memungkinkannya berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Nah, berarti antara psikologis dan reseptif itu memiliki keterkaitan. Yang selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Nah, bisa juga disebut sebagai bahasa induk. Nah, bahasa nasional memiliki beberapa poin. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya leluhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga, menjunjung, dan mempertahankannya. Jadi kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Seperti itu. Tidak hanya terpaku pada bahasa daerah, jadi dengan kita memakai bahasa Indonesia, itu tandanya kita sudah melestarikan bahasa nasional atau bahasa negara kita. Yang kedua, lambang identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Nah, dari segi kita berbicara, dari mimik wajah juga sudah terlihat jika Indonesia memiliki identitas tersendiri.
Nah, yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Nah, dari yang ketiga dengan keempat, bisa kita simpulkan dengan adanya bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Nah, setelah kita membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sekarang kita membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi NKRI. Dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta, dikemukakan bahwa di dalamnya kedudukannya sebagai bahasa negara. Nah, itu memiliki beberapa poin. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Nah, apa bukti dari bahasa resmi kenegaraannya adalah ketika bahasa Indonesia digunakan dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Nah, yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, apabila bahasa Indonesia digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, maka akan membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perancangan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Nah, yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Pembahasan terakhir dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia adalah fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, itu memiliki beberapa poin juga. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Nah, melalui bahasa kita dapat menyatakan gambaran atau maksud atau gagasan dan perasaan secara terbuka dan tersirat di dalam hati dan pikiran hati. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Nah, yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Nah, kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Ketiga adalah pilihan kata atau bisa disebut dengan diksi. Diksi atau pilihan kata merupakan ketepatan seseorang dalam memilih dan menggunakan kata sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketepatan kata ini mempermasalahkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar seperti hal-hal yang dipikirkan. Agar pilihan kata yang digunakan tepat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dengan ejaan. Yang keempat, menghindari kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, memperhatikan penggunaan akhiran asing. Yang keenam, memperhatikan perubahan makna. Yang ketujuh, memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Yang baik yang tadi adalah pengertian diksi. Yang kedua, fungsi diksi. Diksi atau pilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah gaya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Yang ketiga, tujuan diksi.
Tujuan diksi dengan fungsi diksi memiliki definisi yang sama, tetapi pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Setelah kita mempelajari pengertian, fungsi, dan tujuan diksi, sekarang kita akan membahas keragaman kosakata. Yang pertama, penggolongan kata. Nah, penggolongan kata berkaitan dengan pilihan kata kata bahasa Indonesia dapat digolongkan menjadi 5 golongan sebagai berikut. Yang pertama, kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak merupakan kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian, sedangkan kata konkret adalah kata yang memiliki rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera atau bisa dilihat. Nah, contohnya pada kata abstrak adalah kemakmuran, sedangkan pada kata konkret adalah sandang, pangan, atau rumah. Nah, yang kedua, kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum merupakan kata yang memiliki ruang lingkup luas dan mencakup banyak hal, sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki cangkupan terbatas. Kata umum kurang memberikan gambaran dengan jelas. Semakin umum kata tersebut, gambaran tentang hal tersebut semakin tidak jelas, bahkan dapat menyebabkan kesalahan penafsiran. Akan tetapi, banyak kata khusus yang tertentu makna pemakaiannya lebih mudah dipahami. Nah, contohnya pada kata umum seperti bunga. Nah, pada kata khususnya mawar, bunga mawar, melati, anggrek, matahari, dan lain-lain. Lebih dijelaskan seperti itu. Ketiga, kata populer dan kata kajian. Kata populer merupakan kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan kata kajian adalah kata yang dikenal dan digunakan para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah. Kata kajian banyak diserap dari bahasa asing, jadi sudah bisa kita pastikan jika kata kajian itu memiliki kata-kata yang tidak mudah dimengerti. Contohnya, yang pertama, kata populer. Rancangan rumah itu sangat sesuai dengan selera pemilik rumah, sedangkan kata kajiannya, desain rumah itu sangat sesuai dengan selera pemilik rumah. Jadi yang membedakan adalah rancangan dengan desain. Yang keempat, kata baku dan non-baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan, dan sebaliknya kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Contohnya pada kata baku adalah Senin, sedangkan kata tidak baku Senen. Antara i dan e itu. Yang kelima, kata asli dan kata serapan. Kata asli merupakan kata yang berasal dari bahasa kita sendiri, sedangkan kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah atau asing. Biasanya kata serapan itu ditandai dengan bercetak miring atau tulisan miring. Setelah kita membahas penggolongan kata, sekarang kita akan membahas makna kata. Makna kata adalah hubungan antara bentuk dan barang atau hal lain yang diacu. Macam-macam makna kata antara lain: 1. Makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal dan gramatikal terbentuk karena didasarkan pada hubungan unsur bahasa yang satu dengan yang lain. Makna leksikal adalah makna kata secara lepas dan tidak berkaitan dengan kata yang lain, baik dalam frasa, kata, maupun kalimat.
Makna leksikal merupakan makna atau arti yang tertulis dalam kamus. Yang kedua, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dan makna konotatif merupakan makna kata berdasarkan penunjukannya. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan langsung pada makna dasarnya, sedangkan makna kata denotatif tidak memiliki arti atau makna tambahan. Yang ketiga, makna lugas dan kiasan. Makna lugas merupakan makna yang mengacu pada makna yang sebenarnya. Nah, yang keempat, makna kontekstual. Makna kontekstual ialah makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Satu kata bisa memiliki makna yang berbeda-beda pada konteks yang berbeda pula. Baik, yang keempat adalah sinonim, antonim, homonim, polisemi, dan hiponim. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah beberapa kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Contohnya sudah atau telah, amat atau sangat. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kebalikan dari sinonim. Nah, definisinya adalah kata-kata yang berlawanan makna. Oleh karena itu, antonim disebut juga lawan kata. Contohnya, laki-laki, perempuan, jauh, dekat, utara, selatan, ibu, bapak, seperti itu. Yang ketiga, homonim. Homonim adalah dua kata atau lebih yang ejaan atau lafal yang sama memiliki makna yang berbeda. Contohnya, contoh pertama, kemanapun ia pergi, komar buku itu selalu dibawanya serta. Yang kedua, jika cuaca dingin, buku-buku kakiku nyeri. Nah, pada kalimat pertama, buku berarti tulisan. Nah, sedangkan pada kalimat kedua, buku-buku berarti kaki atau tangan. Yang keempat, polisemi. Polisemi adalah satu kata yang memiliki makna banyak atau ganda. Polisemi terjadi karena perbedaan konteks kalimat. Di samping itu, lingkungan sosial yang berbeda dapat menimbulkan polisemi. Contohnya, Bung Tomo gugur dalam pertempuran meraih kemerdekaan. Nah, yang dimaksud gugur pada kalimat tersebut adalah mati sebagai bunga bangsa. Nah, yang kedua, karena ibunya kelelahan, anak dalam kandungan itu gugur. Nah, yang dimaksud pada kalimat gugur pada kalimat ini adalah lahir sebelum waktunya atau keguguran. Jadi pada kata gugur itu memiliki makna lebih dari satu. Yang kelima, hiponim. Hiponim adalah kata-kata yang tingkatnya ada di bawah kata yang menjadi superordinat atau hipernimnya atau kelas katanya. Baik, itulah materi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.